Pernah kita membayangkan apabila zat hasil metabolisme yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh atau bahkan bersifat toksik tidak dikeluarkan melalui saluran kemih? Dan pernahkah kita mendapati seseorang di sekitar kita dengan keluhan lebih sering untuk kencing ataupun disertai dengan keluhan nyeri perut bawah, kemudian kencingnya kemerahan dan sulit untuk menahan kencingnya? Sebenarnya apa yang terjadi dan penyakit seperti apa yang bisa kita temui berkaitan dengan saluran kemih? Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai overview penyakit sistem urinaria bersama saya, Dr. Nanda Kurnia, yang disampaikan pada kelas tamu SMK Taruna Negara Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam, tergantung kapan adik-adik menonton video ini. Kalau pada pertemuan pertama kita telah membahas mengenai sistem kardiovaskular dan pertemuan kedua kita telah membahas mengenai sistem limfatik, dan pertemuan ketiga ini kita akan mencoba mereview penyakit apa saja yang berkaitan dengan sistem urinaria secara superficial. Baiklah, let's get started. Berikut adalah outline presentasi kali ini, yaitu tadi mengenai pendahuluan. Sebenarnya apa sih sistem urinaria tersebut dan fungsinya seperti apa? Kemudian kita mencoba mengoverview anatomi dari organ-organ yang berkaitan dengan sistem urinaria, penyakit apa saja yang ada pada sistem urinaria secara superficial, dan terakhir kelas pembahasan mengenai kelas Synchronous. Baik, sebelum kita membahas mengenai penyakit apa saja yang ada di sistem urinaria, sebenarnya apa sih sistem urinaria itu? Sistem urinaria mudahnya adalah organ yang memproduksi urin dan mengeluarkannya dari tubuh. Selain itu, sistem urinaria juga berfungsi dalam mengkonservasi atau menjaga zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh dan juga mengeluarkan zat yang atau hasil metabolit yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Dan bahkan ketika tidak dikeluarkan akan menjadi toksik atau bersifat racun bagi tubuh. Secara garis besar, sistem urinaria ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas yang terdiri dari ginjal dan ureter, kemudian urinaria bagian bawah yang terdiri dari kandung kemih atau bladder atau vesika urinaria dan uretra. Nah, lalu bagaimana fungsi sistem urinaria? Fungsinya adalah organ yang memproduksi urin, dalam hal ini adalah ginjal, dan mengeluarkan dari tubuh. Dari ginjal kemudian akan disalurkan menuju ureter. Setelah itu ureter akan ditampung. Urin akan ditampung secara sementara di bladder atau vesika urinaria atau kandung kemih, kemudian barulah dikeluarkan melalui uretra dari tubuh kita. Selain itu, tadi mengonservasi bahan-bahan yang akan dipertahankan di dalam tubuh seperti air, glukosa, nutrisi, protein, dan lain sebagainya. Selain itu, mengeluarkan bahan-bahan yang tidak diinginkan atau yang bersifat racun atau yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh melalui urin seperti ureum. Nah, kita masuk ke ginjal terlebih dahulu. Ginjal adalah organ sistem urinaria bagian atas. Ginjal ini terdiri dari dua, yaitu ginjal kanan dan ginjal kiri. Ginjal kanan letaknya lebih rendah dibanding ginjal kiri karena di atas dari ginjal kanan terdapat hepar. Kemudian ginjal ini dia berada di retroperitoneal, di rongga retroperitoneal. Hal ini berbeda dengan hati ataupun berbeda dengan usus dan lain sebagainya. Jadi ginjal ini letaknya lebih di belakang dari rongga perut. Kemudian beratnya kurang lebih satu ginjal ini 150 gram atau sebesar kepalan tangan. Fungsinya tadi mempertahankan keseimbangan air di tubuh, meregulasi tekanan darah. Selain itu juga mengatur jumlah dan konsentrasi sebagian besar ion seperti natrium, kalium, kalsium, kemudian mengatur keseimbangan asam basa. Sehingga darah dalam tubuh kita pH-nya dalam batas normal. Selain itu terdapat fungsi hormonal, yaitu menghasilkan eritropoietin yang berfungsi untuk merangsang sel darah merah. Selain itu, ginjal juga berperan dalam mengubah vitamin D
menjadi bentuk aktif vitamin D. Nah, ketika kita memotong ginjal dengan potongan seperti demikian, kita akan mendapatkan ada beberapa bagian. Yang pertama adalah kita melihat di sini ada arteri renalis. Jadi 20% darah yang dikeluarkan atau dialirkan oleh aorta kemudian masuk ke dalam aorta abdominalis, kemudian 20%-nya akan masuk ke arteri renalis. Kemudian dia akan masuk, kemudian sampailah ke korteks ginjal. Nih, yang paling ujung luar ada korteks ginjal yang isinya seperti ini. Isinya ada nefron kortikal, yang ada glomerulus dan kapsula Bowman, kemudian ada tubulus proksimal, kemudian tubulus distal. Itu 95% nefron kortikal berada di korteks ginjal. Kemudian masuk lagi ke dalam ada medula ginjal. Medula ginjal ini di mana tempat dari lengkung Henle dan juga ductus collectivus berada. Selanjutnya, di sini kita bisa melihat adanya pelvic ginjal, ini ada kalik-kalik, di mana urin yang dihasilkan dari nefron, dia akan dialirkan menuju pelvic ginjal. Selanjutnya dia akan masuk ke dalam ureter. Setelah ureter kemudian masuk ke dalam vesika urinaria ataupun kandung kemih. Nah, ini dia. Jadi di dalam ginjal, satu ginjal ini terdiri dari jutaan, mencapai 1 hingga 2 juta nefron. Nefron adalah komponen terkecil dalam ginjal yang terlibat dalam proses pembentukan urin. Komponen ini ada apa saja? Ada komponen vaskular atau pembuluh darah, komponen tubular, ini komponen tubular, kemudian ada komponen kombinasi vaskular tubular. Baik, kita akan membahas satu persatu. Jadi, darah yang masuk melalui arteri renalis kemudian diteruskan hingga sampailah arterial afferent. Arterial afferent ini membawa darah menuju glomerulus. Glomerulus adalah suatu berkas kapiler yang berfungsi menyaring plasma. Jadi mudahnya, darah akan difiltrasi dalam glomerulus atau akan disaring, kemudian masuk ke dalam kapsula Bowman ini yang warnanya hijau. Jadi, apa saja yang akan disaring di dalam situ? Yaitu 20% plasma darah akan keluar melalui glomerulus ini masuk ke dalam kapsula Bowman. Apa aja yang bisa keluar? Ion-ion, glukosa, nutrisi, air. Lalu bagaimana dengan sel darah kita? Misalkan sel darah merah ataupun protein. Protein dan sel darah merah tidak ikut difiltrasi karena ukurannya yang lebih besar sehingga dia tidak bisa disaring, tidak bisa keluar ke kapsula Bowman. Kemudian hasil filtrasi tersebut akan diteruskan dari kapsula Bowman menuju ke ductus proximal. Dan ductus atau tubulus proximal, baiklah kita lanjutkan. Jadi plasma darah yang tadi telah difiltrasi pada glomerulus kemudian masuk ke dalam kapsula Bowman dan selanjutnya dialirkan menuju tubulus proximal. Dan dalam tubulus proximal ini terjadi proses reabsorpsi atau penyerapan kembali. Sekitar 90% hasil filtrasi tadi akan direabsorpsi kembali. Dan 2/3 air yang terfiltrasi dia akan diserap kembali dan masuk ke dalam pembuluh darah di sekitar tubulus tersebut yang merah-merah ini. Kemudian seperti nutrisi, glukosa,
air, dia akan direabsorpsi. Nah, kemudian setelah masuk ke tubulus proksimal akan dilanjutkan lagi ke Ansahilae, di mana di sini membentuk gradien osmotik di medula ginjal yang penting bagi kemampuan ginjal untuk menghasilkan urin dengan konsentrasi beragam. Sehingga konsentrasi urin tersebut diatur dalam Ansahilae ini. Setelah masuk melalui di Ansahilae ini, dia akan dialirkan ke tubulus distal, di mana di situ terjadi reabsorpsi terkontrol dari natrium atau garam dan air, serta mengeluarkan kalium dan H+. Kemudian cairan akan meninggalkan ductus colliens dan menjadilah urin. Dari tubulus distal tadi dia akan masuk ke ductus colliens ini, ke collectivus, kemudian dia akan masuk ke pelvic ginjal. Nah, setelah tadi urin diproduksi di dalam ginjal, kemudian dialirkan melalui ureter ke dalam vesika urinaria. Vesika urinaria adalah tempat penyimpanan sementara urin yang telah dihasilkan oleh ginjal dengan kapasitas mencapai 250 hingga 400 mililiter urin. Sini ada tempat masuknya. Kemudian vesika urinaria atau kandung kemih ini terdiri dari otot-otot polos, otot yang tidak bisa kita kendalikan. Kemudian ya ini adalah lubang uretranya dari ureter. Kemudian di sini kita bisa melihat setelah dari vesika urinaria maka akan dikeluarkan ke dalam luar tubuh melalui uretra. Sini kita bisa melihat ternyata panjang uretra pada perempuan lebih pendek dibandingkan dengan panjang uretra pada laki-laki. Kemudian kita juga bisa mendapatkan terdapat sphincter interna dan sphincter eksterna, di mana sphincter inilah yang berfungsi membuka atau menutupnya lubang yang ada di sini. Sphincter interna kita tidak bisa mengontrol, namun kita bisa mengontrol melalui sphincter eksterna, sehingga kita bisa menahan kencing kita. Dan berikut adalah bagaimana kita bisa kencing atau memilih untuk tidak mengeluarkan kencing kita. Nah, ketika kandung kemih telah terisi, maka akan menyebabkan reseptor meregang dan mengaktifkan saraf parasimpatik pada kandung kemih, sehingga otot-otot polos pada kandung kemih berkontraksi. Dan kontraksi kandung kemih ini menyebabkan sphincter uretra internum membuka ketika kandung kemih tadi berkontraksi. Namun, kita juga mempunyai kontrol terhadap sphincter eksterna kita. Ketika sphincter uretra eksterna kita membuka, ketika ada neuron motorik yang dihambat, maka kita akan berkemih. Namun ketika kita memilih untuk menutup sphincter uretra kita, maka saluran ataupun sphincter tadi dia akan tertutup dan kita bisa menahan kencing. Baiklah, kita akan memasuki penyakit sistem urinaria. Kita akan membahas beberapa karena sebenarnya banyak sekali penyakit berkaitan dengan sistem urinaria. Ini kurang S ya.
Namun pada kali ini kita lebih membahas secara superficial, secara permukaannya, dan penyakit-penyakit yang sering kita jumpai. Baiklah, yang pertama terdapat infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih merupakan penyakit yang paling sering atau paling umum dijumpai berkaitan dengan penyakit pada sistem urinaria. Terdapat dua pembagian. Yang pertama adalah lower urinary tract infection, yaitu sistitis, di mana terjadi ketika terdapat infeksi pada kandung kemih atau vesika urinaria, dan uretritis ketika terjadi infeksi pada ureter. Selanjutnya ada upper urinary tract infection ketika terjadi infeksi pada parenkim ginjal, sehingga kita menyebutnya infeksi saluran kemih atas. Dan penyebab terseringnya adalah bakteri E. coli. Nah, lalu apa saja ya faktor resiko yang dapat menyebabkan infeksi saluran kemih? Yang pertama adalah secara anatomi, wanita lebih sering terjadi urinary tract infection karena wanita mempunyai uretra yang lebih pendek dibandingkan pria. Kemudian, aktivitas seksual. Seseorang yang aktif secara seksual cenderung lebih sering terkena ISK dibanding yang tidak. Selanjutnya, penggunaan jenis alat kontrasepsi tertentu seperti penggunaan diafragma sebagai alat kontrasepsi pada wanita. Kemudian, keadaan menopause, di mana setelah menopause, penurunan sirkulasi estrogen menyebabkan perubahan pada saluran kemih yang membuat lebih rentan terhadap infeksi. Selanjutnya, faktor risiko lainnya adalah kelainan saluran kemih. Bayi yang lahir dengan kelainan saluran kemih yang menyebabkan urinnya tidak bisa dikeluarkan secara normal, menyebabkan urin tersebut terkumpul di dalam uretra, sehingga meningkatkan kemungkinan infeksi saluran kemih. Selain itu, apabila terdapat penyumbatan pada saluran kemih, bisa disebabkan karena pembesaran prostat pada laki-laki ataupun karena ada batu yang kemudian menyumbat saluran kemih. Selain itu, sistem kekebalan tubuh yang menurun seperti pada pasien HIV, pada pasien diabetes lebih mungkin atau lebih beresiko terjadinya infeksi saluran kemih. Kemudian penggunaan kateter kencing, karena mau bagaimanapun saluran kemih ini harusnya steril. Namun ketika terdapat benda asing yang masuk ke dalam saluran kemih, maka akan meningkatkan resiko infeksi saluran kemih. Selain itu, prosedur saluran kemih seperti operasi saluran kemih juga dapat meningkatkan resiko infeksi saluran kemih. Nah, selanjutnya sebenarnya bagaimana sih terjadinya infeksi saluran kemih? Tahapannya itu bagaimana? Pertama, dimulai dari kolonisasi atau bakterinya mudahnya mengumpul di situ, dan ini bisa disebabkan karena higienitas saluran atau higienitas kemaluan yang kurang ataupun kurangnya konsumsi cairan. Ini bisa menyebabkan kolonisasi dari bakteri. Kemudian dia akan naik menuju bladder. Dia akan bakteri tersebut atau toksinnya akan mempenetrasi bladder dan akan membuat bakteri tersebut akan bereplikasi atau memperbanyak diri dan akhirnya membentuk biofilm, sehingga menyebabkan tadi infeksinya di sini sistitis. Kemudian dia bisa naik ke atas melalui ureter hingga sampai menginfeksi dari ginjal atau yang kita sebut dengan pyelonefritis. Dan keadaan infeksi tersebut dia juga berpotensi menyebabkan acute kidney injury, kerusakan ginjal akut. Baik, kita masuk yang pertama ada sistitis. Jadi sistitis adalah infeksi saluran kemih yang terjadi pada bladder atau vesika urinaria atau kandung kemih. Bisa terjadi peradangan yang biasanya disebabkan karena bakteri, di mana prevalen epidemiologinya adalah perempuan lebih mungkin
lebih banyak dibandingkan laki-laki. Bahkan 50 hingga 60% perempuan mengalami setidaknya satu episode sistitis. Penyebabnya tersering adalah Escherichia coli, 80-90%. Dan masih ada patogen atau bakteri-bakteri lain yang dapat menyebabkan infeksi saluran kemih. Kemudian, gejalanya seperti apa? Biasanya pasien datang dengan keluhan nyeri saat buang air kecil atau dysuria, atau frekuensi urinya meningkat, atau anyang-anyangan lebih sering untuk kencing, atau pasiennya sulit untuk menahan kencing atau urgensi. Bisa juga disertai dengan keluhan nyeri suprapubik atau nyeri pada perut bagian bawah. Selain itu, bisa juga didapatkan urin yang berwarna kemerahan karena terdapat darah dalam urin atau hematuria pada kasus berat. Diagnosisnya melalui urinalisis, kita mengukur, kita mencek lab dari urinnya. Kita akan melihat apakah di situ ada bakterinya, ada leukositnya, ada penanda inflamasi lainnya atau tidak. Kemudian kita bisa melakukan kultur urin apabila penyebab dari infeksinya ini belum diketahui. Tata laksananya, karena sebagian besar disebabkan karena bakteri, maka diberikan antibiotik. Kemudian dapat meningkatkan hidrasi dengan meningkatkan konsumsi cairan untuk meng-flush out, untuk membantu meluruhkan atau membantu mengeluarkan bakteri dalam saluran kemih keluar. Dan tentunya menjaga higienisitas, misalnya dengan cabok atau membersihkan area kemaluan menggunakan air bersih, atau cabok dari arah depan ke belakang. Baik, selanjutnya terdapat pyelonephritis. Pyelonephritis merupakan infeksi yang menyerang parenkim ginjal dan pelvis renalis. Biasanya pyelonephritis ini berkembang karena adanya infeksi saluran kemih bagian bawah yang kemudian dia akan naik ke atas dan menginfeksi parenkim ginjalnya. Dan seringkalinya secara epidemiologi wanita ini lebih sering dibandingkan laki-laki. Kemudian gejalanya bisa terdapat gejala sistemik, di mana seperti demam yang tinggi hingga menggigil, malaise atau merasa tidak enak badan, bahkan hingga mual ataupun muntah. Selain itu juga bisa disertai dengan nyeri flank atau nyeri pinggang. Kemudian ketika kita melakukan ketok di costovertebra di punggung, dia akan nyeri. Kemudian juga bisa disertai dengan keluhan seperti dysuria atau nyeri ketika kencing, urgensi ataupun sulit menahan kencing. Dan diagnosisnya hampir sama seperti tadi, seperti sistitis. Kita melakukan cek lab urinnya, apakah biasanya bisa ditemukan hematuria atau adanya darah di situ, ada piurea, ada pushnya atau ada nanahnya, ataupun ada bakteri di dalam urinnya. Kemudian jika masih belum dapat diidentifikasi sebenarnya penyebab dari infeksinya apa, kita bisa melakukan kultur urin. Kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan darah lengkap untuk mengetahui yang mana biasanya terdapat marker infeksi yang meningkat seperti leukositosis ataupun peningkatan CRP. Kemudian kita bisa melakukan USG untuk melihat apakah terdapat obstruksi atau tidak, ada sumbatan atau tidak, bagaimana dengan kondisi ginjalnya. Kemudian tata laksanaannya adalah karena disebabkan karena bakteri, kita memberikan antibiotik, kemudian tetap meningkatkan hidrasinya dan menjaga kebersihan. Dan keluhan-keluhan lain yang sifatnya simptomatik, misalnya demam diberikan penurun panas seperti paracetamol, ataupun mual diberikan obat anti mual. Baik, selanjutnya bagaimana mencegah infeksi saluran kemih? Ya, yang pertama adalah menjaga higienisitas dari saluran kemih itu sendiri. Misalnya, setelah berkemih, kita melakukan cabuk dari depan ke belakang. Jangan dari belakang ke depan, karena akan beresiko membawa bakteri ataupun patogen yang berada di daerah anus ke depan. Kemudian mengosongkan kandung kemih atau kencing setelah hubungan seksual. Kemudian mengosongkan bladder yang penuh dengan kencing. Kemudian
tetap menjaga hidrasi sehingga bisa meng-flush out ketika terdapat infeksi di saluran kemih dan mengontrol gula darah pada pasien dengan diabetes. Selanjutnya terdapat penyakit glomerulonefritis. Glomerulonefritis adalah penyakit ginjal yang ditandai dengan kerusakan yang dia dimediasi oleh umum dan dia menyerang pada membran dasarnya, basement membran ini, atau mesangiumnya, seperti ini, mesangiumnya, atau di endotelium kapilernya, yang mengakibatkan proliferasi dan peradangan di sini. Dan ini cukup sering, bahkan 10-15% kasus gagal ginjal yang stadium akhir di USA disebabkan karena glomerulonefritis. Dan insidennya paling besar pada laki-laki dan sebagian besar pasien ini pada anak-anak. Selanjutnya kita bisa melihat ya penyakit apa saja yang berhubungan dan dia akan menyebabkan kerusakan di mana. Misalnya pada kerusakan di endotelialnya, di endotelial pembuluh darahnya, ini berkaitan dengan infection associated glomerulonefritis ataupun mesangiocapillary glomerulonefritis ataupun lupus nephritis pada pasien SLE dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita glomerulonefritis ini itu diklasifikasikan berdasarkan kumpulan gejalanya. Ada juga yang mengklasifikasikan berdasarkan imun yang memediasi. Namun secara umum dapat diklasifikasikan berdasarkan sindromnya. Ada dua, yang pertama sindrom nefritik dan yang kedua adalah sindrom nefrotik. Sindrom nefritik adalah manifestasi klinis yang mencerminkan inflamasi glomerulus ginjal. Dia ditandai adanya hematuria atau adanya darah di kencing kita, ataupun proteinuria, ada protein di urinnya, dan hipertensi atau tekanan darahnya tinggi dan penurunan fungsi dari ginjal. Ini sering terjadi pada anak-anak. Penyebabnya adalah biasanya karena kerusakan glomerulus akibat aktivasi dari imun atau deposisi kompleks imun atau autoantibody. Nah, deposisi kompleks imun tadi ini dia dapat menyebabkan kerusakan pada glomerulonefritis tersebut sehingga tadi ada darah yang keluar, ada protein yang keluar melalui urin. Penyebabnya beberapanya adalah karena glomerulonefritis pasca infeksi atau pada pasien dengan SLE ataupun nefritis IgA. Tata laksananya adalah pengobatan penyakit dasarnya. Ketika memang itu disebabkan karena SLE, maka SLE tersebut harus dikontrol terlebih dahulu dan diberikan anti radang. Selanjutnya ada sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik ini dia gangguan klinis akibat kerusakan glomerulus ginjal dan dia ditandai dengan proteinuria masif dan hipoalbuminemia. Ketika di dalam darah kadar albumin, kadar proteinnya ini rendah, maka akan menurunkan tekanan onkotik sehingga menyebabkan ekstravasasi cairan dari pembuluh darah ke dalam cairan ekstraseluler sehingga menyebabkan edem atau bengkak. Selain itu juga bisa ditandai dengan hiperlipidemia, adanya lipid ataupun kolesterol ataupun lemak yang meningkat di dalam darah. Penyebabnya bisa primer ataupun sekunder. Primer bisa karena menial change disease atau FSGS, dan sekunder bisa karena penyakit sebelumnya seperti penyakit autoimun seperti lupus ataupun infeksi. Tata laksana yang bersama, kita memberikan kortikosteroid, imunosupresan, dan obat diuretik untuk mengeluarkan cairannya atau bengkaknya tadi. Ini kita review kembali, jadi secara gejala dibagi menjadi dua. Glomerulonefritis dibagi menjadi dua, yaitu nephritic syndrome dan nephrotic syndrome. Nephritic syndrome ditandai dengan hematuria atau kemerahan atau adanya darah pada urin, kemudian hipertensi, dan juga bisa disertai dengan oliguria atau kencingnya ini sedikit atau bahkan tidak kencing sama sekali. Dan yang kedua adalah nephrotic syndrome yang ditandai dengan hipoalbuminemia. Kemudian karena proteinnya tadi keluar, maka kita akan mendapatkan protein di urinnya atau proteinuria
dan ditandai dengan hiperlipidemia. Karena tadi adanya protein yang banyak keluar, protein di dalam pembuluh darahnya berkurang dapat menyebabkan edema atau bengkak. Baik, selanjutnya ada urolitiasis. Urolitiasis ini sama dengan batu saluran kemih. Dan adanya batu dalam traktus urinarius, baik dari ginjal ataupun uretra, ini yang kemudian kita sebut dengan urolitiasis atau batu saluran kemih. Seringkalinya pada laki-laki dibandingkan perempuan dengan perbandingan 3:1, dan seringnya atau umumnya yaitu batu kalsium oksalat dan kalsium fosfat. Ada juga karena batu asam urat, sistin ataupun sulfit. Dan bagi apa saja faktor risiko yang dapat meningkatkan seseorang mengalami batu saluran kemih? Yang pertama adalah riwayat batu saluran kemih sebelumnya, makan makanan yang tinggi protein dan tinggi garam, kemudian dehidrasi atau kekurangan cairan, pasien dengan obesitas, diabetes ataupun sindrom metabolik lainnya, dia dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya batu saluran kemih menjadi 2 kali lipat. Ataupun apabila di keluarganya, di orang tuanya terdapat riwayat batu saluran kemih, maka juga meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami batu saluran kemih. Kemudian ada obat-obatan seperti antasida yang mengandung kalsium, karbonik anhidrase, inhibitor, atau obat yang mengandung sodium dan kalsium, vitamin C ataupun vitamin D. Ini dia juga bisa meningkatkan resiko terjadinya batu saluran kemih. Nah, ternyata tadi seperti yang saya bilang, batu saluran kemih ini bisa terjadi baik di ginjal, ureter, kandung kemih, ataupun uretra. Ketika terjadi di ginjal, batunya itu ada di ginjal, disebut dengan nefrolitiasis. Biasanya keluhannya datang dengan keluhan nyeri pinggang atas yang kemudian tidak menjalar, dan ketika kita ketok CVA di punggung akan positif. Kemudian ketika batunya tersebut ada di ureter, maka kita sebut dengan uretrolitiasis. Dia bisa di proksimal, di dekat dengan ginjal ataupun di distal. Ketika batunya ini di dekat dari ginjal atau proksimal, nyerinya bisa menjalar ke pinggang dan disertai dengan keluhan mual muntah. Ataupun ketika batunya ini di distal, dekat dengan bladder, nyerinya dia bisa menjalar ke selangkangan, gitu. Kemudian apabila batunya ini berada di bladder atau di vesika urinaria, maka keluhannya biasanya kesulitan BAK, kesulitan kencing pada posisi tertentu. Namun dia bisa kencing kembali atau BAK-nya ini lancar kembali dengan perubahan posisi, karena tadi batunya dia bisa menutupi dari ostium uretra, idiostium uretra ini. Kemudian apabila batunya berada di uretra, ini kita sebut dengan uretrolitiasis. Dia bisa nyeri ketika BAK atau BAK-nya harus mengendam dulu dan nyeri di ujung kemaluan. Lalu pengobatannya bagaimana? Kalau memang batunya ini masih kecil, kurang dari 0,5 cm, biasanya kita melakukan konservasi atau dengan obat-obatan dan meningkatkan hidrasi. Namun ketika ini sudah lebih besar, lebih dari 0,5 namun kurang dari 2 cm, dan dia tidak ada infeksi, tidak ada penyumbatan, tidak ada hidronefrosis, tidak ada pembengkakan ginjal, maka bisa dilakukan extracorporeal shockwave lithotripsy. Jadi kita menembakkan batu tersebut dengan gelombang, kemudian dipecah dan diharapkan batunya bisa keluar melalui saluran kemih melalui kencing. Kemudian kalau masih belum bisa berhasil juga, bisa juga dilakukan ureteroskopi ataupun PCNL, percutaneous nephrolithotomy. Jadi dimasukkan alat, kemudian menembus ginjal, kemudian untuk mengambil atau menghancurkan batu ginjal tersebut. Dan apabila metode sebelumnya ini tidak berhasil, maka bisa dilakukan open surgery. Nah, kemudian penyakit yang sering dijumpai pada laki-laki, terutama pada usia lansia, ini yaitu hiperplasia prostat jinak. Itu adanya pembesaran dari prostat, pembesaran. Sehingga ketika pembesaran prostat pada laki-laki, dia bisa menyebabkan obstruksi atau menyebabkan sumbatan atau hambatan aliran urin dari bladder dari sini menuju uretra. Sehingga biasanya pasiennya datang dengan keluhan tidak bisa kencing. Kemudian pada usia lanjut, karena seiring bertambahnya usia, ini meningkatkan
kemungkinan terjadinya hiperplasia prostat jinak atau BPH. 42% usia 51 hingga 60 tahun dan 82% usia 71 hingga 80 tahun mengalami hiperplasia prostat jinak. Nah, keluhannya awalnya masih asimptomatik atau tidak ada gejalanya. Kemudian ketika membesar dia bisa menyebabkan obstruksi atau hambatan. Sehingga pasien harus menunggu dulu saat sudah ingin berkemih atau resistensi. Kemudian pancarannya biasanya lemah dan terputus-putus, intermittent. Ini harus mengedan dulu untuk mengeluarkan pipisnya atau straining. Dan biasanya tidak puas habis berkemih. Kemudian bisa juga ada gejala iritasi atau storage symptoms. Kencingnya jadi lebih meningkat, dalam artian frekuensi berkemihnya meningkat atau anyang-anyangan, bisa disertai dengan urgensi, sehingga pasien tersebut sudah tidak bisa menahan pipisnya lagi, atau nokturia, sering kencing di malam hari. Dan gejala setelah pipis atau setelah berkencing, biasanya urinnya menetes atau post-void dribbling. Dan kita bisa melakukan pemeriksaan dari pemeriksaan fisik ginjal, kandung kemihnya, dan rectal tuse. Lalu bagaimana dengan tata laksananya? Ketika asimptomatik masih belum ada gejala, kita bisa melakukan observasi. Kemudian apabila kemudian juga bisa diberikan obat-obatan untuk mengurangi kontraksi otot polos prostatnya dan menghasilkan volume prostatnya. Kemudian bisa juga dilakukan operasi untuk mengurangi volume dari prostat melalui operasi transurethral resection of the prostate. Dan biasanya ketika pasien datang dengan tidak bisa kencing, kita akan memasang kateter kencing atau selang kencing. Kemudian selanjutnya adalah ada acute kidney injury, di mana terjadi penurunan fungsi ginjal yang terjadi secara mendadak ditandai oleh peningkatan kadar kreatinin serum, kemudian penurunan produksi urin atau keduanya. Seperti yang kita ketahui bahwa ginjal kita atau sistem urinaria ini berfungsi untuk mengeluarkan zat metabolit yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh dan bersifat toksik, bahkan seperti urea harus dikeluarkan. Namun ketika terjadi kerusakan pada ginjal, maka urea tersebut atau kreatinin tersebut tidak bisa dikeluarkan melalui saluran kemih, sehingga akan meningkat kadarnya dalam darah. Dan apa saja yang dapat menyebabkan acute kidney injury? Yaitu dari prerenal sebelum ginjalnya. Kita tahu bahwa darah ini kan dialirkan oleh aorta abdominal, kemudian masuk ke dalam arteri renalis, kemudian baru masuk ke ginjal. Nah, ketika terjadi penurunan perfusi akibat misalnya shock hipovolemik karena dehidrasi atau karena adanya perdarahan sehingga darahnya banyak yang keluar, ataupun keadaan hipotensi ataupun penurunan curah jantung juga bisa menyebabkan kerusakan pada ginjalnya. Karena aliran darah yang harusnya masuk ke dalam arteri renalis tadi berkurang. Kemudian dari kondisi ginjalnya sendiri, inrisik renal, yaitu bisa terjadi karena tadi glomerulonephritis yang menyumbang 10 sampai menyumbang cukup tinggi menyebabkan kidney injury, bahkan sampai chronic kidney disease atau gagal ginjal kronik. Kemudian postrenalnya, ketika terjadi obstruksi pada saluran kemih, misalnya karena batu ginjal ataupun ada tumor atau ada struktur, ini juga bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal. Nah, tanda dan gejalanya adalah seperti anuria atau tidak bisa kencing, atau tidak ada produksi urin, ataupun oliguria atau urinnya sedikit. Kemudian bisa terjadi overload cairan karena urinnya tidak bisa dikeluarkan, maka terjadi penumpukan cairan, bisa menyebabkan edema, asites ataupun kongesi paru. Kemudian bisa terjadi ketidakseimbangan elektrolit, mulai kalium dalam darahnya meninggi, natrium dalam darahnya menurun atau rendah, dan asidosis metabolik.
Kemudian ketika terjadi peningkatan ureum dalam darah bisa menyebabkan mual, muntah, bahkan hingga gangguan kesadaran atau penurunan kesadaran. Kita mendiagnosis melalui labnya, kita melihat dari kadar kreatinin dan blood urea nitrogen. Kemudian kita bisa melihat USG ginjal, apakah adanya pembengkakan ginjal, apakah ada obstruksi di situ, apakah ada batu ginjal, dan lain sebagainya. Tata laksananya, ketika memang disebabkan karena infeksi, kita bisa memberikan antibiotik, meningkatkan hidrasi dan menjaga kebersihan. Selain itu juga menangani penyebab yang mendasarinya. Misalnya disebabkan karena dehidrasi, maka dilakukan hidrasi. Atau jika terjadi perdarahan, maka bisa jadi diberikan PRC atau transfusi darah. Kemudian kelanjutan dari acute kidney injury ini dia bisa berkembang menjadi chronic kidney disease atau gagal ginjal kronik. Jadi gagal ginjal kronik ini merupakan gangguan ginjal yang secara progresif dan irreversibel tidak bisa balik lagi yang lebih dari 3 bulan. Ditandai dengan penurunan laju filtrasi glomerulus dan adanya kerusakan dari ginjal, seperti albuminuria atau kelainan struktur pada ginjal. Penyebabnya bisa primer, sekunder, ataupun sistemik. Ada penyebab primer bisa glomerulonefritis, tadi yang menyumbang 10-15% gagal ginjal kronik stadium akhir, atau karena adanya penyakit ginjal polikistik, atau sistemik berkaitan dengan diabetes menyebabkan nefropati diabetik, ataupun disebabkan karena hipertensi ataupun SLA. Atau penyebab sekunder karena obstruksi saluran kronis di saluran kemihnya tadi, misal ada batu di saluran kemih, atau menggunakan obat-obat yang dia mempunyai efek samping merusak ginjal. Nah, gejalanya pada awalnya dia akan asimptomatik atau tidak ada gejala, kemudian hampir sama dengan Aki tadi, dia bisa uremia, adanya peningkatan ureum pada darah sehingga menyebabkan gejala mual, muntah, fatigue, gatal, dan encephalopati uremicum yang ditandai dengan penurunan kesadaran. Bahkan bisa sampai sesak nafas. Atau adanya gangguan cairan dan elektrolit. Tadi bisa hipertensi, bisa ada edem, ada bengkak, ada ketidakseimbangan elektrolit, kemudian bisa anemia. Karena kita tahu bahwa ada hormon erythropoietin yang berfungsi untuk menstimulasi produksi sel darah merah, yang ini letaknya di ginjal, sehingga bisa ditemukan anemia atau kekurangan darah. Kemudian ada osteodystrofi ginjal, bisa keluhannya nyeri tulang ataupun mudah patah tulang atau fraktur patologis. Kita mendiagnosis menggunakan lab dari urin ataupun dari darahnya dan bisa melakukan USG ginjal ataupun pencitraan yang lain. Lalu bagaimana tata laksananya? Yang pertama adalah manajemen faktor resiko atau mengendalikan faktor resiko. Misalnya ketika terjadi peningkatan tekanan darah atau hipertensi, maka diberikan obat-obat antihipertensi. Atau memang pada pasien tersebut mempunyai diabetes, maka gulanya harus terkontrol. Kemudian selanjutnya adalah diet dan gaya hidup. Diet rendah protein, natrium, dan fosfor. Kemudian aktivitas fisiknya teratur. Kemudian pengobatan komplikasi yang terjadi. Ketika memang terdapat anemia, bisa diberikan suplementasi zat besi dan erythropoiesis stimulating agent tadi. Kemudian apabila ada imbalance elektrolit, maka kita tangani ketidakseimbangan elektrolit tadi. Kemudian tata laksana lainnya adalah ketika memang sudah mencapai stadium 5 atau stadium akhir, maka mau nggak mau harus dilakukan hemodialisis atau cuci darah. Mudahnya adalah karena tadi saringan ataupun filtrasi dari ginjal ini sudah tidak berfungsi kembali, lajunya sudah menurun, sangat menurun atau tidak berfungsi, maka mudahnya kita lakukan cuci darah. Darah dikeluarkan, kemudian masuk akan difiltrasi di situ, kemudian akan dimasukkan lagi ke dalam tubuh.
Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat terkait dengan overview penyakit sistem urinaria secara superficial. Dan setelah menonton video ini, silahkan siapkan pertanyaan, sehingga nanti ketika pada kelas tamu sinkronus lebih fokus pada diskusi ataupun praktikum. Setelah selesai di kelas offline atau sinkronus besok, akan ada pengambilan nilai melalui platform quizzes. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di kelas tamu sinkronus. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.